Ciri-ciri kelompok yang benar itu bermazhab. Kalau tidak bermazhab bagaimana? Kata para ulama, berarti aliran sesat. Ada enggak di negeri kita kelompok yang tidak bermazhab? Ada. Bahkan berbentuk ormas, bilangnya tidak anti mazhab. Dan katanya mereka mentarjih terhadap hasil-hasil mazhab. Entah apanya yang ditarjih, padahal tidak punya kemampuan mentarjih. Ini berarti termasuk aliran sesat itu. Mentarjih itu artinya mengunggulkan. Ini ada. Jadi kalau tidak bermazhab berarti aliran sesat. Ini kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ada ulama kita ya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, menulis kitab berjudul Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syari'at Al-Islamiyah. Kelompok yang tidak bermazhab itu bid'ah yang paling bahaya, yang mengancam syariat Islam. Madhabnya ya tidak bermadhab. Nah, tidak bermadhab itu madhab. Madhab itu pandangan. Jadi madhab itu pandangan. Seperti ketika dalam urusan politik, ketika golput itu bukan tidak memilih, karena tidak memilih itu pilihan. Nah, bisa dipahami gitu? Nah, jadi tidak memilih itu pilihan, memilih untuk tidak memilih. Sama juga di Muhammadiyah, memilih untuk tidak bermadhab. Nah, tetapi di Muhammadiyah menggunakan metode tarjih. Nah, sehingga madhabnya adalah tarjih. Pendapat-pendapat yang ada dari ulama-ulama yang sudah ada itu dipilih pendapat yang kuat. Sehingga di Muhammadiyah nanti akan kita jumpai pandangan-pandangannya lintas madhab selama dalilnya kuat. Kemudian di situ ada kajian atau sidang dari majelis tarjih, maka nanti majelis tarjih akan menentukan pandangannya. Maka pandangan inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan. Maka disebut sebagai metode tarjih, memilih pendapat yang kuat. Nah, maka madhabnya Muhammadiyah kalau ada yang tanya, maka madhabnya madhab tarjih, memilih pendapat yang kuat. Di satu pendapat ada yang menggunakan madhab Syafi'i, di pendapat yang lain ada yang menggunakan madhab Hambali, pada sisi yang lain ada yang menggunakan madhab Hanafi, dan pada kesempatan yang lain ada yang menggunakan madhab Maliki. Karena memang tidak bisa dipungkiri, kita tidak bisa kalau hanya terpaku pada satu madhab. Faktanya kita akan kesulitan kalau kita hanya terpaku pada satu madhab saja. Misalnya kita mengaku untuk bermadhab Syafi'i misalnya, itu paling banter bisa dalam masalah toharoh dan sholat. Kalau nanti sudah menyangkut masalah muamalah itu sulit. Bagaimana misalnya kita di minimarket mau beli dengan madhab Syafi'i, beli tanya harganya dulu, sepakat deal, baru bayar pakai ijab kabul. Saya beli, saya jual. Kasirnya meneng wae. Bisa enggak? Nggak bisa kan? Ambil dulu baru bayar kan? Bukan bayar dulu baru ambil. Beli bakso, tanya harganya dulu. Baksonya berapa? 10.000. Glinding-glindingi berapa? Telu, mbok tambahi siji. Oh iya, sudah ditambahi. Ini saya bayar, saya terima. Saya jual, saya beli. Nah, ini mazhab Syafi'i. Prakteknya begitu enggak? Bakso setunggal, makan rampung pinten, gitu. Prakteknya gitu kan? Itu bukan mazhab Syafi'i. Baik. Sehingga Bapak Ibu, memang prakteknya kita tidak bisa kalau terpaku hanya satu mazhab. Di dalam mazhab Syafi'i juga perempuan itu menggunakan cadar. Dagu termasuk aurat. Tapi coba lihat, pakai cadar enggak? Enggak. Dagunya di sini ditutup apa enggak? Yo, mah diarani ekstrim, yo toh. Jadi, iya gitu. Jadi kita tidak bisa untuk terpaku pada satu
madhab. Baik, sehingga disinilah Muhammadiyah memilih tarjih, memilih pendapat yang kuat. Nah, tarjihnya Muhammadiyah itu dengan menggunakan kerangka namanya bayani, burhani, dan irfani. Jadi menggunakan bayani, burhani, dan irfani. Tekstual, kontekstual, dan hati nurani. Jadi itu yang dipakai di tarjih Muhammadiyah. Tekstual, kontekstual, dan hati nurani. Nah, baik, itu kalau terkait pertanyaan apa madhabnya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah bukan tidak bermadhab. Muhammadiyah tetap bermadhab. Madhabnya apa? Tarjih, memilih pendapat yang kuat. Nah, maka di pimpinan itu ada namanya majelis tarjih, yang di situ terdiri dari para ustadz-ustadz yang pakar di bidangnya untuk bisa membicarakan, memusyawarahkan segala sesuatu yang terkait dengan perkara-perkara yang perlu disidangkan. Nah, bisa dipahami nggih? Jadi tidak lantas tidak bermadhab lalu sak penae dewe, tidak, tapi di situ ada para ulama yang menguatkan pendapat-pendapat yang nanti akan dikuatkan dalam sidang majelis tarjih. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, ini ada yang bertanya juga. Kalau salafi madhabnya apa? Nah, baik. Ini ada yang bertanya juga. Boleh dijawab enggak nih? Oh, boleh. Kalau salafi madhabnya apa? Sebenarnya kalau kita melihat apa yang ada di salafi dengan di Muhammadiyah itu beda-beda tipis. Nah, ya, kalau di Muhammadiyah itu berorganisasi, kalau di salafi tidak. Nah, bedanya di situ. Nah, jadi kalau di Muhammadiyah itu berorganisasi, ada amal usaha. Tapi kalau di salaf itu tidak. Mereka masing-masing ustadz punya pendapat. Mereka tidak punya majelis tarjih, mereka tidak punya majelis tablik, mereka tidak punya pimpinan cabang, mereka tidak punya pimpinan pusat, tidak punya pimpinan daerah. Nah, dan konsepnya adalah hanya dengan satu pemahaman, yakni pemahaman para sahabat Rasulullah. Nah, kalau di Muhammadiyah tadi pemahamannya adalah pertama pemahaman sahabat, kedua adalah pemahaman tekstual, yang ketiga adalah hati nurani atau bayani, burhani, dan irfani. Kalau di salafi itu pemahamannya adalah dengan pemahaman para salafus soleh. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian juga dalam masalah-masalah yang lainnya akan kita jumpai bahwa mereka masing-masing ustadz, masing-masing guru ngaji itu bisa punya pendapat sendiri yang dikuatkan menurut keilmuannya, karena memang tidak ada organisasi salafi. Jadi tidak ada terdaftar di Indonesia ini organisasi salafi. Kalau Muhammadiyah ada terdaftar, jadi tidak ada. Maka silahkan cek, ada enggak pimpinan cabang salafi? Enggak ada. Nah, ya, ada enggak? Enggak ada kan? Pimpinan pusat salafi ada enggak? Enggak ada. Apa mana? Pimpinan wilayah atau muktamar salafi? Enggak ada. Jadi untuk salafi itu tidak berorganisasi. Mereka terdiri dari para ustadz-ustadz lulusan dari Timur Tengah yang mereka kemudian berdakwah di masyarakat. Manhajnya adalah menggunakan pemahaman para salafus soleh, maka disebut manhaj salaf. Nah, dan itu beda-beda tipis dengan di Muhammadiyah yang manhajnya manhaj tarjih, memilih pendapat yang kuat. Meskipun nanti akan kita temukan ada perbedaan di sana sini, tetapi hendaknya kita di dalam bermuamalah dengan organisasi manapun, dengan masyarakat manapun, kita mengedepankan saling menghormati. Kepada agama siapapun kita punya sikap prinsip lakum dinukum waliyadin. Jadi dengan beda agama kita bisa toleransi. Bolehkah kita mengikuti madhab selain madhab Imam Syafi'i untuk dibuat pedoman, sedangkan mayoritas negara Indonesia itu mengikuti madhab Imam Syafi'i? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ingat, madhab Syafi'i ini bukan agama,
bukan agama baru. Ada madhab Syafi'i, madhab yang paling tua itu madhab apa? Bisa Maliki, madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun 150. Tahun 150 Hijriah itu lahir Imam Syafi'i. Kiburu lahir Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Madhab yang kedua, madhab Imam Malik. Imam Malik itu meninggal tahun 196 insyaallah. Kemudian madhab yang ketiga, madhab Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Kemudian yang keempat, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal atau madhab Hambali. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Beliau meninggal tahun 240-an. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Bolehkah kita mengikuti selain madhab Syafi'i? Nggak masalah. Karena tidak ada ketentuan harus ikut madhab Syafi'i, harus ikut madhab Hanafi. Umpamanya di Arab Saudi itu madhab yang terkenal madhab Hambali. Boleh nggak orang Arab Saudi pakai madhab Syafi'i? Nggak apa-apa. Umpamanya yang ada di Turki. Turki itu mayoritas madhabnya Hanafi. Boleh nggak umpamanya kita pakai madhab Syafi'i? Nggak apa-apa. Mana yang kita pakai asalkan kita tidak fanatisme. Karena kalau sudah sampai tingkat fanatik itu bermasalah. Umpamanya kita lihat dulu madhab Syafi'i nggak mau kawin sama madhab Hanafi. Sampai seperti itu. Seakan-akan agama baru madhab itu. Enggak. Mereka ini adalah sisi pandang dalam beragama yang kita harus hormatin. Tapi tadi jangan sampai terjadi fanatisme terhadap madhab itu sehingga umat Islam ini jadi berantem gara-gara madhab tadi. Jadi yang mau pakai madhab apa saja, yang penting tidak fanatis dan dia mengikuti mana yang benar. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza sahal hadits fahuwa madhabi. Kata Imam Syafi'i, kalau hadisnya sahih itu madhabku. Di dalam madhab Syafi'i, baca Al-Fatihah bismillahnya harus keras. Dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Hambali enggak. Dalam madhab Syafi'i mereka baca aminnya keras. Dalam madhab Hanafi tidak ada suara. Jadi ada orang Indonesia yang ntar ke Turki sholat maghrib. Lagi sholat maghrib, imamnya ngomong waladdallin. Dia mengatakan waladdallin. Ini cuma sendirian yang ngomong amin. Itu yang kube orang kepini, orang dari mana? Amin. Nggak masalah. Kita saling menghargai sebenarnya. Imam Syafi'i memang kunut. Kita kalau di madhab Syafi'i subuh kunut. Tapi kalau madhab Hanafi, madhab Hambali nggak ada kunut. Imam Syafi'i pernah sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah di Kufah sana. Beliau sholat di sana tanpa kunut karena beliau menghargai yang di belakangnya madhabnya Hanafi. Beliau menghargai hal itu. Dan kita, umpamanya kita madhabnya Hambali, kita merasa kunut nggak sunnah, lalu imamnya kunut, bagaimana kita sebagai makmum? Norok kunut. Karena makmum itu atorok imam, ikut imamnya, ikut kunut. Ketika imamnya melakukan kunut, ini termasuk sesuatu yang memang diajarkan seperti itu. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i itu kunut, muridnya nggak kunut, dan mereka tidak ribut. Mun sekarang jadi masalah. Saya pernah sholat di kapal laut. Waktu itu dari Surabaya ke Pangkalambun. Pas sholat subuh orang minta saya jadi imam. Saya sholat tak angkui kunut. Assalamualaikum salam. Mari Pak sah Abu Jeng boleh. Itu sholat sendiri lagi. Gimana kalau kita berangkat haji? Di Mekah Medina itu madhabnya Hambali, nggak ada kunut. Jadi setiap sholat subuh ya nggak ada kunut. Apa kita akan ngulangin sholat kita? Di sini seorang muslim harus berlapang dada. Ketika memang nggak kunut ya anak ikut imam.
Kalau ana yang jadi imam, makmumnya akan kunut karena ana ikut kunut. Itu masalah seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Kalau siapa kata mazhab sudah wujud zaman Nabi, ini lagi satu penyakit. Nak tunjuk memang dia ini tak faham pada cakap. Mungkin dia dah keliru, yakin sangat. Dia yakin tenang, terlalu taksub mazhab dia. Mazhab tak ada zaman Nabi. Ini penyakit. Yang kita tahu memang zaman Nabi semua orang ikut Nabi. Alaikum bisunnati, itu saja. Selepas tu wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau you tak dapat, tengok bagaimana khulafa'ir rasyidin beramal dengan agama ini. Jadi ikutlah mereka. Kerana mereka itu sahabat yang sangat setia kepada Nabi. Dapat gelaran radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dapat jaminan masuk syurga, boleh ikut. Memang mazhab tak wujud. Cara kita bahas masalah mazhab sekarang, seakan-akan Islam itu ada Syafi'i punya. Syafi'i punya Islam. Hanafi punya Islam. Maliki punya Islam. Tidak. Maliki ikut Quran dan Sunnah. Syafi'i ikut Quran Sunnah. Bukan Islam ikut mereka. Mereka ikut Islam. Menurut istilah agama, memang tak sepatutnya kita fitnah pada 4 imam. Kerana 4 imam tak pernah membawa apa-apa mazhab. Dia tak pernah kata ini saya punya betul, tak ada. Dia hanya ulama di zaman mereka. Dan kebetulan mereka itu bukan itu saja ulama, ada banyak lagi ulama. Kemudian mereka itulah yang popular. Ulama yang masyhur sedikit. Akhirnya wafatlah ulama ini. Dia tak pernah kata saya saja betul, Malik tak betul, tak pernah dia cakap gitu. Saya lebih halus, itu kasar, tak pernah. Kita yang cakap, kita yang pandai cakap. Semua ulama kata ikut Quran dan Sunnah. Dia bawa Islam yang sama, Islam, Quran dan Sunnah. Tak pernah Imam Syafi'i kata Islam ala Syafi'i, tak ada. Mana pernah dia cakap itu? Satu fitnah pada Imam Syafi'i. Imam ala Abu Hanifah tak ada pun. Mereka dah kata, Imam Abu Hanifah kata, diharam ke atas kamu menyebut, mengambil dalil daripada ucapan saya kalau kamu tak tahu dari mana saya bawa dalil itu. Haram, tak boleh. Kata, Abu Hanifah cakap begitu, Hanafi cakap, you tak tahu mana dalilnya, tak boleh. Imam Syafi'i pun kata, la takhtalifu hukm Allah wa hukm Rasul. Jangan buat sesuatu bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasul. Bal huwa lazim ala kulli hal. Semua wajib ikut Quran dan Sunnah. Itu kata Imam Syafi'i, fa iza sahih hadis fa huwa mazhabi. Hadis sahih itulah mazhab aku. Mazhab artinya pendirian. Ya. Pendirian, pendapat. Mana sesuai dengan Quran Sunnah ambil, tak sesuai tinggalkan. Jadi siapa yang kata seakan-akan Syafi'i bawa satu agama dia sendiri, pandangan dia, Islam ala Syafi'i, satu fitnah pada Imam Syafi'i. Saya minta mereka supaya jangan fitnah Imam Syafi'i. Jujurlah kepada Imam Syafi'i. Jujur kepada rakyat yang nak ikut Imam Syafi'i. Supaya mereka mulai buka kitab Al-Um Imam Syafi'i, kitab Risalah aja. Macam saya tengok di Maldives, Masya Allah. Saya rasa inilah ajaran imam-imam dulu. Yang tak pernah bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sehingga mereka berkata, kalau pendapat kami bercanggah, tinggalkan. Tapi sekarang macam-macam lagi. Yang terkini apa lagi? Ada pula Islam Wahabi. Mana nak Islam Wahabi? Kita yang reka macam-macam. Kalau orang beramal ada Quran hadis, you kata Wahabi, you fitnah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.